Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan belajar tentang kitab Nabi Hagai. Sebagai riwayat Nabi Hagai hidup pada masa pembuangan umat Israel di Babel. Setelah Babel menaklukkan Yerusalem dan menghancurkan Bait Allah, sebagian besar orang Yahudi diangkut ke pembuangan di Babel. Setelah beberapa dekade, ada kelompok orang Yahudi yang dipulangkan ke tanah Israel oleh Raja Persia, yaitu Raja Kores II. Mereka dipulangkan dengan tugas untuk membangun kembali Bait Allah yang hancur di Yerusalem. Panggilannya sebagai nabi, Hagai menerima panggilan dari Allah untuk menjadi nabi pada masa ini. Pesannya ditujukan kepada para pemimpin dan umat Israel yang kembali dari pembuangan Babel, serta kepada gubernur Yehuda, yaitu Zerubabel, dan imam besar Yosua. Pesan Hagai menyampaikan pesan Allah yang menegaskan pentingnya untuk membangun kembali Bait Allah yang hancur di Yerusalem. Dia mengkritik umat Israel karena mereka lebih memperhatikan pembangunan rumah pribadi mereka sendiri daripada Bait Allah. Hagai menyatakan bahwa mereka mengalami kesulitan dan kekurangan karena mereka tidak memberikan prioritas yang tepat kepada Allah. Kemudian membangun kembali Bait Allah. Setelah mendengar pesan Hagai, Zerubabel, Yosua, dan umat Israel yang lain mulai membangun kembali Bait Allah. Mereka menerima bantuan dari Allah yang menjanjikan berkat-Nya atas karya mereka. Sebagai ringkasan dari kitab Hagai, bagian bab pertama dimulai dengan pengantar tanggal untuk menetapkan konteks historis penulisan kitab ini, di mana Hagai menyampaikan pesan dari Tuhan kepada Zerubabel, gubernur Yehuda, Yosua, imam besar. Tuhan menegur umat Israel karena mereka lebih memprioritaskan pembangunan rumah-rumah pribadi mereka sendiri daripada membangun kembali Bait Allah yang hancur. Nabi Hagai menyerukan umat itu untuk memperhatikan keadaan mereka dan kembali kepada Tuhan. Orang-orang mendengarkan panggilan Hagai dan mulai bekerja pada pembangunan kembali Bait Allah. Sedangkan pada bab kedua adalah melanjutkan pesan Tuhan melalui Hagai kepada umat Israel, bahwa Tuhan menghibur umatnya itu dan menjanjikan berkat atas pekerjaan mereka pada Bait Allah. Hagai juga menyampaikan pertanyaan dari Tuhan mengenai hukum kekudusan dan akibatnya. Tuhan menjanjikan kemuliaan akhir Bait Allah yang akan melebihi kemuliaan pada awalnya. Hagai mengakhiri kitabnya dengan mencatat bahwa Zerubabel akan menjadi tanda yang disegani oleh Tuhan. Sebagai ayat-ayat emas dari kitab Hagai, yang pertama pada Hagai 1 ayat 5 berbunyi, "Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Pendapatanmu itu, kamu menaruhkannya di dalam kantung berlubang." Ayat emas kedua diambil dari Hagai 1 ayat 7-8 yang berbunyi, "Beginilah firman Tuhan semesta alam, pikirkanlah akan jalanmu. Pergilah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumahku. Maka aku akan berkenan kepadanya dan aku akan dimuliakan." Firman Tuhan. Sedangkan ayat emas yang ketiga diambil dari Hagai 2 ayat 4-5 yang berbunyi, "Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan, dan kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yehosadak, imam besar itu, dan kuatkanlah hatimu, hai seluruh bangsa itu, kata Tuhan, dan kerjakanlah, sebab akulah yang menyertai kamu, firman Tuhan semesta alam." Ayat-ayat di atas menegaskan tentang yang pertama, pemberkatan Allah.
Hagai menyampaikan janji-janji Allah tentang berkat yang akan diberikannya kepada umat Israel jika mereka tetap setia kepadanya dan memprioritaskan pelayanan mereka kepadanya. Yang kedua, pengaruh dan akhir hidup. Pesan Hagai menginspirasi umat Israel untuk kembali kepada Allah dan membangun kembali bait Allah. Karya Hagai membantu dalam memulihkan semangat religius umat Israel dan memperbaiki hubungan mereka dengan Allah. Sebagai kesimpulan, meskipun kitab Hagai tidak memiliki sebanyak ayat-ayat yang sering dikutip seperti pada kitab-kitab dalam Alkitab, ayat-ayat ini masih mengandung pesan-pesan yang kuat tentang pentingnya mengutamakan pekerjaan Allah dan memperhatikan prioritas rohani di dalam kehidupan. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Materi hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.